Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna. Bagaimana kabarnya semuanya? Kakak doakan adik-adik selalu dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah online Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Kakak harap adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh saat teduh dimulai. Adik-adik teruna, mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna GPIB, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 20, baitnya yang pertama dan keempat, Oh Hari Istirahat. Istirahat ceria dan cerah, pelipur hati sarat. Oh hari mulia, bernyanyilah semua bersatu menghadiri kumpulan yang besar, di mana firman Tuhan menyuar yang gelap, terhidang roti sorga dan air Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan-Mu kami masih bisa bangun pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan dan mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati dan sertai kami ya Tuhan, kiranya kami dapat
fokus untuk mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Bunda Lucy yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya dipenuhi oleh Roh Kudus daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga apapun yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Di atas segalanya ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur 117, ayat 1-2. Mazmur 117 ayat 1-2 firman Tuhan menyatakan, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya." Demikianlah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama dan keempat, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa mohon tuntunan kuasa Rohul Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami
untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Anak-anak teruna, kami persilakan duduk kembali. Salam, anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat bacaan kita pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Hari Pentakosta itu diperingati dengan hari raya lainnya dikenal sebagai peringatan 50 hari setelah Paskah, atau kebangkitan Yesus, dan hari bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada saat hari Pentakosta, semua orang datang dari berbagai daerah untuk berkumpul di Yerusalem, sambil membawa hasil panen sebagai perayaan syukur panen gandum. Pada hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus turun dan tercurah pada saat di mana murid-murid sedang berkumpul, lalu secara tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Yang pertama,
turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada rasul-rasul. Roh Kudus melambangkan sebagai api berfungsi untuk memurnikan, menyucikan, dan menguduskan. Lalu mereka berkata-kata dengan bagaimana bahasa lain atau bahasa roh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh bahasa manusia, tetapi ada yang mengejek. Rancangan karya Allah menghendaki agar Injil Kristus dapat diberitakan sebagaimana pesan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kemudian di ayat Yohanes ayat 14, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi momen renungan bagi kita anak-anak Tuhan. Sudahkah kita senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar? Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kuasa Roh Kudus mampu melakukan berbagai hal dan menyertai setiap orang yang percaya. Banyak hal yang sedang direncanakan anak teruna sekarang sehingga sering sekali kita ragu dan tidak percaya diri. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap percaya diri dan berani seperti pada murid, yaitu ketika Roh Kudus turun, datang dan memimpin. Apa yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia, namun dapat terjadi atas pimpinan Roh Kudus. Sehingga anak-anak kami teruna tidak boleh takut memberitakan Injil. Tetapi seringkali kita takut karena kita takut dijauhi teman yang tidak seiman dengan kita. Takut dibilang sok alimlah, atau sok benarlah, atau sok sucilah. Kemudian yang kedua, pemberitaan Injil Kristus tidak selalu direspon dengan baik. Kendatipun anak-anak teruna mengalami tantangan yang besar, teruna harus tetap berani untuk setia memberitakan Injil Kristus. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Apabila diejek, kita jangan marah, jangan malu, jangan minder, dan jangan dibalas, karena kuasa Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan keberanian memampukan anak kami teruna untuk terus bersaksi dimanapun anak kami berada. Tindakan yang kita lakukan sebagai anak teruna untuk memberitakan Injil, yang pertama, kita selalu mengasihi orang lain, bahkan musuh kita sekalipun.
Kemudian kita mendoakan teman-teman kita. Kemudian saling menguatkan di dalam suka dan duka. Kemudian kita rajin beribadah dan tidak membenci sesama teman-teman kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberikan pengertian, sekalipun menguatkan anak-anak kami teruna yang tadinya kita takut untuk menjadi saksi Kristus, sehingga berubah menjadi berani untuk memberitakan Injil Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua seperti murid-murid yang mau menerima Roh Kudus dan menunjukkan karya Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 241, bait yang pertama dan ketiga. Inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa sepat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi di dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya bagi anak-anak kami teruna, kiranya Engkau Tuhan mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau Bapa yang membimbing dan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai. Biarlah Engkau Tuhan memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah sekalipun. Begitu juga Tuhan, berkati pemerintahan kami yang pada saat ini sedang menangani COVID-19. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kelancaran sehingga pemerintahan kami boleh dapat melaksanakannya dengan baik dan boleh dapat diatasi lebih cepat. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat daerah kami, Kota Sungai Penuh, berkati ya Tuhan pemimpin kami, Bapak Wali Kota dan serta Wali Kota. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan beliau untuk melaksanakan tugas dan pemerintahan kami pada saat ini.
Ya Tuhan, kami berdoa buat gereja dan pelayanan kami yang ada di permukaan bumi ini. Kiranya Engkau Tuhan menyertai dan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya gereja kami, GP Bukit Kasih, Tuhan sertai, Tuhan berkati siapapun yang ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang yang menderita, yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan sedang mengalami penderitaan atau kesusahan di dalam ekonomi ataupun di dalam tekanan sosial. Tuhan, Engkau hadir menyertai memberkati mereka, tuntun mereka Tuhan, dan berikan penghiburan kepada mereka dan berikan kesembuhan sehingga mereka tetap setia, bersukacita untuk di kemudian hari mereka dapat melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, inilah doa dan harapan kami Bapa, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik teruna, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan adik-adik dan juga kehidupan adik-adik sekalian. Mari kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari berdiri, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami ke hadapan-Mu. Kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini, kiranya persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang wangi di hadapan-Mu. Berkati juga para presbiter yang mengelola persembahan yang kami berikan. Kiranya mereka dapat menggunakan persembahan ini menjadi persembahan yang berguna untuk pembangunan gereja maupun kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan, kiranya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Oh berkati kami.
Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dalam damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu anak taruna, Tuhan Yesus memberkati.